wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik semuanya. Ya, Ibu mau tanya, selama 2 hari kemarin kita belajar dari rumah atau dari? Kenapa senang belajar dari sekolah? Lebih mudah memahami pelajaran. Lebih mudah memahami pelajarannya. Beri aplaus untuk Emil ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menanyakan suasana hatimu hari ini. Kalau tidak mau diungkapkan, Ibu sudah siapkan sticky note. Kalian menulis di sini perasaan hatimu hari ini. Ya, cepat kelompok. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit saja untuk menggambarkan suasana hatinya. Catat bagaimana suasana hatimu hari ini. Ya, yang selesai langsung ditempel di sana, di blackboardnya. Ayo, silakan ditempel. Hilda, nanti sebentar Nindi, ambil satu. Ya, ambil satu perempuan kita. Nindi laki-laki. Ya. Saya sangat senang hari ini. Saya sangat senang hari ini. Siapa itu? Jihan. Nindi. Mendapat ilmu. Senang. Oh, senang mendapat ilmu. Oke, senang mendapat ilmu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Kita mau menyelesaikan kehadirannya masing-masing ya. Andi Tirsa, Arjuna, dan Zadwa. Bagaimana kita nantinya akan belajar tentang mengulas karya fiksi. Kemarin Ibu sudah sempat masuk di kelas 6, dilanjutkan Ibu Iva yang menggantikan Ibu. Kemarin belajar tentang apa, Nak? Pengalaman liburan selama libur. Oke, siapa yang bisa menceritakan pengalamannya selama libur? Boleh kata? Tidak ada? Siapa yang lebih bisa? Kemana? Keluar negeri. Kemana keluar negerinya? Oh, Malaysia dan Singapura. Boleh ceritakan pengalamannya sedikit, bagaimana di Malaysia, bagaimana di Singapura? Di Malaysia kamu berkunjung kemana? Malaysia. Oh, Malaysia. Kalau di Singapura berkunjung kemana? Apa itu yang terkenal di Singapura? Apa namanya? Kunjung ke Malaysia dan Singapura. Oke, tepuk tangan Riza. Hari ini kita mau belajar tentang mengulas karya fiksi. Untuk mengulas karya fiksi, selain di dalam Al-Quran juga di dalam hadis, itu tercantum di dalam Al-Quran pada surah Yusuf ayat 111. Siapa yang bisa membacakan, Nak? Ibu tunjuk. Yusuf yang membacakan. Silakan Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kana hadithan yuqtaru ala bin tasbihu alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, terima kasih Yusuf. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bisa dibantu dengan teman kelompoknya lagi? Dibacakan apa makna dari surah Yusuf ayat 111. Silakan, Nak. Najwa. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surah Ya, Quran surah Yusuf ayat
orang yang mempunyai akal. Kalian punya akal? Apa yang membedakan dengan binatang? Kalau manusia punya akal, apa lagi? Pikiran, apa lagi? Perasaan, ya. Ada perasaan kita, ya. Jadi wajar kalau misalnya ada perasaan suka, ada perasaan simpati, empati, dan sebagainya, ya. Ini Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Berarti fakta atau fiksi? Fakta. Ya, kalau fiksi itu kita sekarang ada di sini, ya. Mengulas karya fiksi, menulis karya fiksi pada sebab mengulas karya fiksi, ya. Jadi selain di Al-Quran juga ada di hadis, ya. Baik anak-anakku, sekarang perhatikan apa sih tujuan kita belajar materi ini, mengulas karya fiksi. Silakan bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengenal bacaan fiksi dan mengetahui unsur-unsur yang ada di dalamnya, belajar membuat penilaian terhadap karya fiksi dan menyusun argumentasi untuk mendukung penilaian serta melakukan presentasi dan mempelajari cara mengulas karya fiksi yang baik. Iya, cara mengulas karya fiksi yang baik. Istilah lain dari fiksi apa? Tidak nyata, karangan, imajinasi, khayalan, narasi, fantasi, apa lagi? Hanya itu. Lawannya dari fiksi apa? Non fiksi. Contohnya? Yang nyata, fakta. Tadi ceritanya Iza itu fakta atau bukan? Fakta, ya. Ceritanya Iza itu adalah fakta, ya. Ya. Sekarang indikatornya ini, ya. Kita mau ke sini. Peserta didik dapat melakukan penilaian terhadap unsur-unsur dalam sebuah karya fiksi. Ya, sekarang silakan dibuka bukunya. Kita pakai buku kementerian sekarang, ya. Bukan yang buku mati dulu. Kita pakai buku yang kementerian. Ya, sudah buka semuanya? Ya, untuk lebih jelasnya tentang materi mengulas karya fiksi silakan lihat, ya. Mari kita belajar Bahasa Indonesia kelas 8 bab 4 mengulas karya fiksi, kisah-kisah favoritku. Materi ini sudah kurikulum merdeka, ya. Menemukan unsur karya fiksi. Karya fiksi tidak terlepas dari 4 hal berikut. Yang pertama, latar cerita. Kedua, latar cerita. Ketiga, tema cerita. Dan keempat, alur atau jalan cerita. Yuk pelajari materinya sampai selesai. 1. Tokoh cerita. Tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh cerita dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalian dapat mengenali tokoh utama cerita dengan mencermati hal berikut. A. Tokoh yang paling banyak muncul di sepanjang cerita. Dan B. Tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Bila tokoh ini tidak ada, cerita itu pun tidak akan ada. Contohnya, tokoh utama dalam cerita Kotak Sulap Pamanto adalah Wandu. Hal ini karena cerita memisahkan Wandu. Tanpa kehadiran Wandu, cerita tersebut tidak akan ada. Wandu adalah tokoh yang paling sering muncul. Jadi kalian tentunya sudah bisa membedakan antara tokoh utama dan tokoh pendukung. 2. Latar cerita. Latar atau setting meliputi tempat dan waktu yang digunakan dalam suatu cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Dengan demikian, apabila pembaca sudah menerima latar itu sebagai sesuatu yang benar adanya,
pelaku ataupun kejadian-kejadian yang berada dalam latar itu. Kalian dapat mengetahui latar suatu cerita dengan melihat nama-nama tempat dan waktu kejadian dalam cerita. Dalam cerita Kotak Sulap Pamantong, peristiwa berlangsung di perpustakaan daerah. Jadi latar tempatnya adalah di perpustakaan daerah. 3. Tema cerita. Tema cerita adalah unsur pokok dalam cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur kalangan itu. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen imajinasi itu. Tema cerita pendek Kotak Sulap Pamantong adalah kekecewaan Pandu terhadap Pamantong. 4. Alur atau jalan cerita. Dalam karya fiksi, jalan cerita disebut juga alur atau plot. Alur berisi rangkaian kejadian yang dihadapi tokoh cerita dari awal sampai akhir. Oke, sampai di sini. Sudah berapa tadi yang dibahas? 4. Pertama, tokoh. Kedua, latar. 3, tema. Dan 4, alur atau jalan cerita. Di depan ibu ada 5 buku. Silakan setiap kelompok mengambil 1 buku. Ini buku dari karangan alumni, ya, antologi cerpen. Silakan mengambil kelompok 5, kelompok 3, ya. Silakan dibuka. Ya. Kata antologi cerpen. Ya, perhatikan. Ya sudah. Silakan buka bukunya. Ya, kelompok 1. Judulnya apa, Nak? Judul antologi cerpennya apa, Nak? Dreamers. Apa artinya Dreamers? Dreamers atau pemimpi. Oke. Kelompok 2. Apa judulnya, Nak? My Bestie Story. Apa artinya My Bestie Story? Cerita. Cerita sahabat saya. Bestie. Kelompok 5, Nak? Dunia dalam cerita. Kelompok 3. Alternative universe. Alternatif. Apa artinya? Dunia paralel. Dunia lain, bukan? Dunia paralel, dunia lain, ya. Yang kelompok 4. Seni sebuah ide. Seni sebuah ide. Oke, silakan. Karena bukunya adalah buku antologi cerpen, silakan semua dilihat mulai dari halaman covernya, diperhatikan covernya juga. Lihat penulisnya siapa-siapa di dalamnya. Ya. Bisa dilihat jumlah halamannya, nanti bisa dilihat. Dan tadi sudah banyak penjelasan tentang bagaimana mengulas karya fiksi. Silakan setiap kelompok ambil LKPD-nya, Nak. Perhatian sebelum dikerjakan. Perhatikan di depan kalian, di hadapan kalian sudah ada LKPD, lembaga kerja peserta didik, ya. Sudah dilihat semuanya LKPD-nya mana? Diambil. Dilihat dulu LKPD-nya. Kelompok 1 mana LKPD-nya? LKPD-nya mana? Oke, ya. Setelah itu perhatikan, kita masuk di sini.
Sudah paham? Ya. Semua biorelasinya penulis itu ada di dalam, ya. Selanjutnya, ya. Ini ya, di menulis resensi karya fiksi. Jadi kalian tulis di sini. Tulis di sini. Sudah lihat semuanya? Sudah lihat? Hai, sudah lihat semuanya? Sudah. Di sini kalau tidak cukup, pasti tidak cukup ya. Tidak cukup. Ini itu sudah siapkan halaman kosong, ya. Kalian isi di sini. Ingat tulisannya. Perhatikan baik-baik tulisannya. Ibu mau yang serapi mungkin. Ingat tanda bacanya, huruf kapital, penggunaan huruf kapital. Tulisannya atau Andi Alisa, iya Andi Alisa. Rezeki Puang Amir atau Andi Alisa itu yang harus ceritanya di sini. Iya, boleh di sebelahnya. Ibu kasih di sebelahnya juga. Ada apa? Iya, ke sesuai dengan yang kita pilih di sini. Ini salah satunya yang kita pilih. Ya, yang kita pilih sama saja. Anak-anakku, bagaimana semuanya selesai kerjaannya? Sudah selesai tugas kelompoknya? Kelompok keempat sudah selesai, Pak? Kelompok 4 selesai? Kelompok 3? 2? Selesai? 3? 5? Selesai. 1? Ya, sekarang kita masuk di sesi diskusi. Untuk lebih adilnya, perwakilan setiap kelompok mengambil nomor undian siapa yang tampil pertama. 2, 3, 4, 5. Ayo maju. Silakan ambil. Oke. Berapa nak? 3. Kelompok berapa nak? Kelompok 1. Kelompok 1 penampilan ke 3. Kelompok 2 tidak boleh ditukar. Iya. Oke. Kelompok 4. Keempat. Oke. Kelompok 2 penampilan ke 5. Kelompok 3. Oke. Kelompok 5 penampilan ke berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 penampilan ke 5. Oke, kita tepuk tangan kita semua. Ya. Ya, baik anakku. Sekarang kita masuk di sesi diskusi ya. Sesi diskusi, perhatikan. Kelompok 1 penampil ke-3. Kelompok 2 penampil ke-5. Kelompok 3 penampil pertama. Kelompok 4 penampil ke-4. Dan kelompok 5 penampil ke-2. Kita beri aplaus ke kelompok 3 penampil pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Julian Abdillah sebagai moderator dari kelompok 3 ini. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi hasil LKPD oleh Emil Sekretari. Sebelum saya serahkan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Julian Abdillah. Yang kedua, saya Pasari. Yang ketiga, dan yang keempat, Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Saki Pasari ingin mempresentasikan resensi karya fiksi yang berjudul Alternative Universe.
Penulisnya bernama Ahliza Rasya Aulia. Terbitkan oleh Dede Publishing. Tokoh cerita dan sifatnya. Yang pertama, dia sifatnya pantang menyerah, serius, baik dan berambisi. Yang kedua, ibu telah meninggal dan tidak dituliskan sifatnya. Penilaian penuh ambisi dan pintar, tapi tidak tahu seberapa penting hubungan. Latar cerita dari SMP sampai menjadi dokter. Tema buku ini adalah seorang perempuan yang berusaha menjadi dokter. Jalan cerita alur maju. Seorang anak yang tidak dapat memiliki biaya yang cukup dapat meraih kesuksesan dengan usaha. Pendapat kami tentang cerita ini tidak dapat memberitahu nama karakter dan hanya menceritakannya menggunakan dia. Yang berarti kita bisa melihatnya sebagai seorang perempuan saja. Yang maksudnya siapapun tidak tergantung oleh gendernya dapat sukses menggambarkan keadilan gender. Sinopsis buku ini adalah dia adalah seorang remaja perempuan dengan keluarga kurang mampu untuk mengatasi pembelajaran dia, tapi dia tetap bahagia sampai kelulusannya karena pada saat dia lulus ibunya meninggal. Sejak saat itu dia memotivasi dirinya untuk belajar menjadi dokter agar anak-anak yang lain tidak akan mendapatkan kesedihan yang datang saat orang yang penting di kehidupan mereka pergi dan menghilang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang menarik dari buku itu? Apa yang menarik dari buku yang cerita cerpen itu dan sehingga kami harus membacanya juga? Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menarik dari dia seorang perempuan hingga kami harus membacanya? Yang menarik dari kami seorang perempuan adalah dia seorang perempuan adalah dia tidak memiliki sebuah nama, malahan dia hanya terus direferensikan sebagai dia, yang berarti dia bisa dijadikan sebagai seorang perempuan. Kita tidak bisa memastikan apakah ada betulan orang begitu di Indonesia ini, dan si dia itu dapat menjadikan impiannya menjadi nyata. Kelompok penanya, perhatikan jawaban temannya. Ya, kamu menerima jawabannya atau tidak? Dapat menjadikan impiannya menjadi nyata menggunakan usaha dari SMP sampai kuliah. Apakah sudah diterima jawabannya? Sudah. Terima kasih kami sudah menerima jawabannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan kelompok. Semua kelompok sudah menampilkan yang terbaik. Kelompok 1 juga memiliki kelebihan. Kelompok 5 juga. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2. Jadi semuanya sudah menampilkan semaksimal mungkin
survei satu peserta didik dan satu untuk gurunya. Dan pembelajaran hari ini silakan diisi sesuai dengan kondisi yang kalian alami hari ini. Oke, sambil mengisi, mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya anakku. Hari ini kita sudah melakukan yang terbaik, yang luar biasa. Mulai dari tadi kita mendalami materinya, kita masuk di sesi diskusi dan tadi ada ice breaking. Semoga kalian sudah tadi memetik apa hikmah yang kalian dapat dari pelajaran hari ini, dan yang paling terpenting adalah kalian sudah mampu mengulas sebuah karya fiksi. Silakan kita kelas disiapkan. Berdoa sama di agar Tuhan ditujukan doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.